Sekarang kita masuk pada contoh 1. Berapa banyak permutasi dua huruf yang diambil dari huruf-huruf A, B, C, dan E? Sebelum menyelesaikan soal seperti ini, alangkah baiknya kalian memahami dulu soal tersebut. Dari soal ini, kita bisa memahami bahwa kita disuruh untuk menyusun dua huruf dengan huruf-huruf yang sudah disediakan. Huruf-huruf yang disediakan yaitu huruf A, B, C, D, dan E. Nah, sekarang kalau kita ingin menyusun huruf-huruf ini, ada 5 huruf yang akan kita susun. Kita susun dalam dua huruf. Misalnya, kita ambil A dan B, kita akan susun A, B. Apakah AB nanti akan sama dengan B, A? Apakah sama? Tentu saja tidak. AB itu tidak sama dengan BA. Atau AC apakah sama dengan CA? Tentu saja tidak. Ini sangat berbeda. Ketika hurufnya disusun, maka huruf yang sama yang kita ambil ketika disusun, kita bolak-balik akan berbeda. Maka kita bisa memakai aturan permutasi. Ingat, karena apa? Karena pada aturan permutasi, urutan itu sangat diperhatikan. AB itu berbeda dengan BA. Dari soal ini, karena urutannya mempengaruhi artinya, maka kita bisa menggunakan aturan permutasi. Rumus permutasi kan tadi, permutasi K unsur dari N unsur itu sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Jadi ingat, K-nya lebih kecil dari N. Jadi permutasi, lihat. K unsur dari N unsur. K-nya di sini berapa? K-nya 2. Terus N-nya berapa? N-nya jumlah huruf yang disediakan atau tersedia. Itu ada berapa di sini? Ada 5 huruf ya, ada 5 huruf. Maka di sini kita bisa tulis permutasi 2 dari 5. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial. Jadi itu sama dengan berapa? 5 faktorial per 5 kurang 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3. 3 faktorial. Maka ini sama dengan 5 faktorial kan? Sama dengan 5 kali 4 kali 3. Jadi 3-nya tidak perlu kita lanjutkan karena di sini juga 3 faktorial kan? Maka di sini kita juga tulis 3 faktorial per 3 faktorial. Nanti kalau kalian juga mau tulis sampai habis juga nggak apa-apa. Di bawahnya juga nanti kalian seperti itu. Tapi untuk menghemat langkah, saya tulis seperti ini, seperti yang saya jelaskan pada pembahasan tentang notasi faktorial kemarin. Jadi ini tinggal kita bagi 3 faktorial bagi 3 faktorial itu sama dengan 1. Maka 5 kali 4 itu sama dengan 20. 20 kali 1 itu sama dengan 20. Maka hasilnya adalah 20. Sekarang mari kita lihat contoh berikutnya. Kita masuk pada contoh kedua. Berapa banyak susunan yang terdiri atas 4 huruf yang diambil dari huruf-huruf T, O, S, E, R, B, dan A? Jadi kita bisa memahami soal ini bahwa dari 7 huruf yang tersedia yaitu T, O, S, E, R, B, dan A, kita akan mengambil 4 huruf untuk disusun kembali. Pertanyaannya kan apakah ini termasuk permutasi apa kombinasi? Sekarang misalnya kita ambil contoh, kita ambil 4 huruf ya, 4 huruf yang berbeda. Di sini kita ambil misalnya T, O,
S, dan E. Ada 4 huruf. Kita susun jadi tose ya bahasanya. Kemudian apakah kalau kita balik huruf ini atau kita rubah susunannya, apakah artinya masih sama? Misalnya kita rubah seperti ini. E, S, O, T. Apakah artinya masih sama? Tentu saja tidak. Artinya sudah berbeda. Atau kita rubah lagi jadi S, O, T, E. Karena ketika disusun artinya berbeda, maka soal ini tentu saja sangat memperhatikan urutan tertentu. Maka karena dia memperhatikan urutan tertentu, maka kita bisa menggunakan aturan permutasi. Permutasi K dari N itu sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Itu sama dengan permutasi. Sini ada berapa unsur yang diambil? Di sini ada 4 kan? 4 unsur. Dari huruf yang tersedia ada berapa? Kita akan mengambil 4 huruf. 4 huruf dari huruf yang tersedia. Huruf yang tersedia tadi ada berapa? Ada 7. Jadi permutasi 4 dari 7. 4 huruf diambil dari 7 huruf yang tersedia. Berarti ini sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 4 faktorial. Ini sama dengan berapa? 7 faktorial per 7 kurang 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3. 3 faktorial. Berarti ini sama dengan, jadi kita tinggal hitung sekarang. 7 faktorial itu kan sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial bagi sisa 1. Di 7 kali 6 itu sama dengan 42. 42 kali 5 itu sama dengan 210. 210 kali 4 itu sama dengan 840. 840 kali 1 itu sama dengan 840. Jadi hasilnya adalah 840 susunan huruf. Itu contoh 2. Sekarang mari kita lihat contoh berikutnya. Kita masuk pada contoh ketiga. Dalam suatu organisasi pemuda akan dipilih 3 orang dari 6 orang calon pengurus untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyak cara pemilihan yang mungkin terjadi. Dari soal ini kita bisa pahami bahwa ada 6 orang calon yang akan dipilih untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena ada 3 posisi yang akan ditempati, maka yang dipilih juga hanya 3 orang untuk menempati posisi tersebut. Jadi akan dipilih 3 orang untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara dari 6 orang calon yang tersedia. Nah, pertanyaannya apakah ini permutasi ataukah kombinasi? Untuk itu kita coba buat ilustrasinya seperti ini. Misalkan posisinya kan tadi ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita akan buat beberapa kemungkinan seperti ini. Misalkan 6 orang itu adalah A, B, C, D, E, dan F. Misalkan pada pemilihan tersebut ternyata yang terpilih adalah A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, dan C sebagai bendahara. Ini kemungkinan pertama. Ini misalkan salah satu kemungkinannya.
apakah nanti akan sama ketika B ketua, A sekretaris, dan C bendahara? Ini misalnya kemungkinan kedua. Apakah kemungkinan pertama itu sama dengan kemungkinan kedua? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena kita coba lihat di sini. Pada kemungkinan pertama, A itu sebagai ketua. Sementara di kemungkinan kedua, A itu sebagai sekretaris. Jadi posisi A sebagai ketua itu berbeda dengan A sebagai sekretaris. Maka walaupun di sini orangnya tetap sama, yang terpilih itu A, B, dan C. Di sini juga kan A, B, dan C, tetapi posisi yang ditempati itu berbeda. Maka kalau kita susun nanti akan seperti ini kan. A ketua, B sekretaris, C bendahara. Itu kan tidak sama dengan B sebagai ketua, A sebagai sekretaris, C sebagai bendahara. ABC tidak sama dengan BAC. Jadi karena soal ini sangat memperhatikan urutan, maka soal ini bisa kita selesaikan dengan aturan permutasi. Untuk soal selanjutnya, misalnya kalian menemukan soal seperti ini yang mempunyai strata tertentu tadi ketua, sekretaris, bendahara, maka kalian bisa langsung menyelesaikannya dengan aturan permutasi. Karena otomatis soal-soal dengan strata-strata seperti ini itu akan diselesaikan dengan aturan permutasi. Untuk soal ini kalian bisa melanjutkan mengerjakannya. Kalian tinggal hitung hasilnya berapa. Karena kita sudah tahu tadi ini adalah permutasi. Sekian dan terima kasih.